Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Empu Anggur Kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat punden sekalian, di kesempatan pada siang hari ini saya Empu Anggur Kasih akan membahas tentang masalah pesugihan ya. Di acara kali ini kita ada di acara Empu Tanya Dong. Oke. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang pesugihan. Pesugihan itu adalah media untuk sebuah hajat atau sebuah keinginan supaya sebuah usahanya atau sebuah apa yang diinginkan itu tercapai. Ya, di tempat-tempat keramat atau di tempat-tempat manapun yang dipercayai mempunyai aura magic yang sangat kuat untuk mengabulkan sebuah keinginan tertentu. Misalnya saya mau pergi ke sana dari rumah, niatnya ingin mencari sebuah keberuntungan kayak mau nomor togel, mau apa ya, seperti tuyul atau apa. Nah, itu sudah dikategorikan pesugihan ya. Oke, mungkin buat mas-masnya boleh bertanya tentang masalah pesugihan ini. Mungkin saya bisa menjabarkan, menjelaskan ya tentang apa yang dinamakan pesugihan. Empu, menurut jenengan tempat pesugihan mana yang top tier di Jawa Timur ini? Oke, sebenarnya saya sendiri nggak mau menjelaskan dan nggak mau menyebutkan bagaimana, di mana tempatnya ya. Banyak mas, sebenarnya mas di Jawa ini mas, banyak ya, di Jawa Timur terutama ya, itu banyak sekali. Kayak yang sudah umum ya, yang sudah umum di media sosial pun juga sudah tahu ya semuanya tempat-tempatnya ya. Kayak di Pantai Selatan, Liep, Gunung Kawi, Gunung Bromo ya, dan di tempat-tempat yang lain-lainnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mau tanya Bu, kalau orang meminta pesugihan dan akhirnya dia berhasil, itu bagaimana ciri-cirinya dan prosesnya itu seperti apa Bu? Kalau misalnya proses untuk meminta pesugihan, setelah itu dapat pesugihan, setelah dapat pesugihan itu ciri-cirinya seperti apa? Ini mas, maksudnya mas ini ciri-ciri dari orang yang meminta pesugihan atau apa? Iya, orang yang sudah dapat pesugihan Bu. Ini saya contohkan satu aja ya, satu aja. Biasanya kalau orang yang sudah mendapatkan pesugihan, katakan pesugihan tuyul mas ya, inilah contohnya. Biasanya orang itu tadi kalau mau beroperasi di tempat mana, misalnya ya, kita mau beroperasi di tempat katakan Mojokerto atau di mana. Biasanya orang itu tadi jalannya itu beda sama yang lain. Biasanya tangannya ditaruh di belakang. Tuh, kenapa Bu kok tangannya ditaruh di belakang? Biasanya itu dia itu menggendong ya, sukanya itu menggendong si tuyulnya itu tadi. Nah, jangan lupa, siapa yang pelihara tuyul ini juga nggak gampang mas. Pelihara tuyul ini biasanya kalau malam itu sering ngasih makan ya. Ngasih makannya itu bukan seperti orang-orang biasa gini, bukan. Ya, bukan seperti dikasih atau kembang atau enggak. Dia itu biasanya itu nyusu ya, umumnya seperti bayi. Bisa ditanyakan lagi? Mau tanya, apakah kalau orang melakukan pesugihan itu identik dengan tumbal manusia, Bu? Yang dinamakan perjanjian dengan makhluk gaib, di mana-mana yang dinamakan perjanjian, katakan kita ya ditolong sama seseorang ya kan, misalnya saya mau bikin rumah atau mau bikin musola atau apa, saya nyuruh Pak Tukang ya. Apakah tadi Pak Tukang tadi nggak minta imbalan dari saya?
Minta Mbu itu. Pasti kan minta imbalan kan, ya kan? Nah, sama juga halnya seperti kita minta pesugihan kepada makhluk gaib. Nah, dia juga minta imbalan kepada kita berupa apa tumbal keluarga atau orang lain. Seperti itu. Sama halnya kita kalau minta tolong sama Pak Tukang untuk buatin rumah atau musola. Nah, seperti itu. Oh, pasti setiap pesugihan itu pasti mempunyai dampak Mbu ya. Ya, semuanya. Dampak ke peminta pesugihan itu ya. Iya, benar. Dampaknya ya tumbal tadi Mbu ya. Kalau menurut jenengan Mbu, setiap tempat angker itu apakah bisa dijadikan tempat pesugihan Mbu? Terus apakah setiap tempat yang yang katanya kan ada pesugihan bebas tumbal yang ada di Facebook ataupun di tempat-tempat lain itu apakah benar Mbu? Nggak ada efeknya Mbu? Mas, kalau yang dinamakan pesugihan itu semuanya itu ada efeknya. Nggak ada orang kerja itu tanpa bayaran, nggak ada Mas. Ya. Himbauan pada sahabat punden semuanya, jangan gampang tertipu tentang adanya isu pesugihan tanpa tumbal. Itu nggak ada. Ya, nggak ada. Sudah apa kalau diberitakan seperti itu, kalau menurut saya itu hoax Mas. Nah, kalau tempat yang mana-mana dianggap kita kalau di situ itu tempatnya angker, itu belum tentu bisa dibuat pesugihan Mas. Ya, karena kita masih mengukur kekuatan magicnya yang ada di situ. Soalnya kalau masalah pesugihan ini nggak semua tempat bisa Mas. Ya bisalah kalau dimintain nomor atau apa, itu juga sama juga pesugihan, cuman tingkatannya beda. Itu tingkatan yang menurut saya kecil ya, yang paling kecil. Katakan kita minta nomor di tempat pohon besar ya, kita pasang apa, nah terus kita kasih nomor. Nah di situ nanti nomornya kalau keluar kita juga dimintain kayak untung atau apa seperti itu biasanya. Kebanyakan kalau nomornya itu keluar, biasanya kalau yang diminta itu biasanya itu tergantung ya, ada yang ayam, ada yang ikan bandeng ya. Kalau katanya orang Jawa, biasanya kalau anak kita laki-laki yang diminta itu ayamnya itu laki-laki Mas. Kalau anak kita perempuan yang diminta itu biasanya tumpengnya itu ayam perempuan. Nah, kalau bukan anak kita, bukan keluarga kita yang diminta itu adalah ikan bandeng. Artinya kalau kita diminta ikan bandeng, biasanya tetangga-tetangga kita banyak yang mati. Nah, itu untuk tumbal pesugihan Bu ya. Mau tanya lagi Bu ya, apakah pesugihan itu kan kayak perjanjian gitu Bu ya? Iya. Apakah perjanjian itu bisa dibatalkan? Kalau perjanjian dengan jin ya, yang bersangkutan tidak bisa membatalkan karena sudah mendapatkan hasilnya ya. Kalau ingin membatalkan itu insya Allah saya bisa lah, insya Allah ya, dengan seizin Allah insya Allah saya bisa lah menolong orang yang mempunyai keluhan punya sangkutan janji dengan makhluk halus berupa jin atau yang membantu usahanya, mungkin pesugihan atau insya Allah bisa Bu ya. Dan kalau misalnya nanti ada sahabat-sahabat punden yang katakan ya, ini mohon maaf, barangkali ada yang keluarganya ataupun dirinya sendiri sudah pernah ada perjanjian dengan kayak pesugihan gitu, kalau datang ke jenengan ini ngapunten, kalau orangnya nggak ada uang gimana Bu? Sudah saya
Papa bahas di video-video yang lalu ya Mas, di Sahabat Punden ini jangan sungkan-sungkan buat fans Sahabat Punden semuanya yang mempunyai keluhan apapun. Di konten kita ini real, nyata, kita membantu orang yang membutuhkan. Jadi tidak memungut biaya apapun, karena saya sendiri sudah ada tugas ya untuk membantu orang yang membutuhkan. soalnya kan ada ini Bu, selama ini kan kita netizen digemparkan dengan ada paranormal yang dimintai sekian juta kalau misalnya kepingin konsultasi, sekian juta kalau kepingin diobati langsung oleh spiritualnya. Itu kita takut nantinya teman-teman Sahabat Punden ini takut kalau misalnya ditarik biaya gitu Bu, biaya besar maksudnya gitu. Kita nggak boleh pukul rata ya Mas, bukan semua orang, bukan semua dukun seperti itu, tapi oknum yang seperti itu. Kalau kita pukul rata semua orang, semua dukun, kita keliru Mas ya. Soalnya kalau menurut saya sih ya, saya sendiri sudah ada mandat, sudah ada perintah dari guru saya untuk menolong orang yang membutuhkan. Jadi di sini nggak ada embel-embel, nggak ada apa suap menyuap atau apa, nggak ada Mas. Murni saya memang ingin membantu kesusahan dari fans Sahabat Punden semua. Pesan-pesannya Bu barangkali untuk fans Sahabat Punden terkait masalah pesugihan ini. Oke, buat Sahabat Punden sekalian, mungkin ini sebuah tutur kata dari saya, Empu Anggur Kasih ya. Kalau kita ingin meminta sebuah rezeki atau meminta apapun di dunia ini ya, kita ini ciptaan dari Allah, dunia ini dan isinya adalah ciptaan dari Allah, makanya kita nggak boleh minta kepada selain Allah ya. Kita harus meminta kepada Allah. Saya pun sendiri juga seperti itu. Saya orang biasa, saya orang yang tidak bisa apa-apa, berdiri pun, bernafas pun, atau kita makan atau apa itu karena kehendak Allah ya. Jadi nggak ada daya tanpa Allah ya. Nah, kita sebagai manusia, kita wajib meminta kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah. Nanti kalau kalian minta kepada selain Allah, akan kamu tanggung sendiri resikonya ke belakangnya. Oke, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan untuk fan-fan Sahabat Punden sekalian. Mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang salah kepada Sahabat Punden sekalian. Saya akhiri untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Empu Anggur Kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.